Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman semuanya, baik ya. Jadi di video saya kali ini, di kesempatan kali ini saya mau bahas tentang Red 4. Oke, ya kenapa saya masih bahas Red 4? Oke, kalau untuk kesempatan kali ini ada yang ngirim surat. Oke, kalau untuk secara keseluruhan dari kemarin-kemarin sampai sekarang mungkin untuk beberapa hari ke depan tetap bahas server itu karena niat saya selain buat konten hasilkan keuntungan untuk saya ya dari penghasilan YouTube, saya juga mau memberantas money game Ponzi yang satu ini juga ya, disampaikan mungkin ke orang awam tentunya gitu ya. Kalau untuk pemain Ponzi mah kalau dapat video kayak gini itu malah diserang ya, tujuannya ya untuk merusak informasi yang saya buat gitu ya. Jadi kalau ada orang awam yang ragu gitu ya dengan Redford gara-gara nonton video saya ya jadi nggak mau gabung gitu ya karena merasa apa gitu ya, ya sebenarnya merasa teredukasi lah gitu ya. Tapi untuk para leader Ponzi ya marah lah gitu ya kalau ada video seperti ini ditonton sama orang awam, ya takut gitu ya karena Redford dan money game yang lainnya itu jelas ya, nafasnya itu dari member baru. Jadi kalau nggak ada yang mau gabung ya udah leader-leader gak dapat makan gitu. Oke? Itu tujuan saya. Tapi nih ya, ini kan saya mau bahas surat nih, surat yang dilayangkan gitu ya. Untuk kalau saya bisa bilang ini untuk konten kreator yang membongkar kebusukan dari Redford. Ya, bukan cuman saya aja gitu, cuman saya juga masuk dalam kategori karena di sini tulisannya surat terbuka untuk YouTubers, pakai S artinya untuk beberapa YouTubers. Ya, yang saya kenal mungkin ada Pak Chandra Teja, Pak Roy Sakti atau Koh Roy Sakti, Kakinan, Bang Anggi, Bang Lang, terutama juga saya yang saya kenal gitu ya. Surat terbuka untuk YouTubers haters Redford. Oke. Ini saya akan bahas ini teman-teman ya. Sebetulnya nih ya, jujur dari secara pribadi itu saya nggak tertarik gitu ya untuk bahas surat ini ya. Karena juga mungkin ya apa yang mau dibahas lagi ya dari surat ini. Karena Redford sendiri pun udah mengajarkan penarikan ya, memajarkan penarikan. Kalau di saya sendiri berdasarkan riset saya, setiap kali saya bongkar Ponzi, kalau udah mencet penarikan, itu udah tanda-tanda mau kabur. Bahkan bukan cuman saya aja yang ngomong gitu ya, sampai OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan yang bekerja sama dengan SWI Satgas Waspada Investasi. Ciri-ciri kalau investasi bodong itu withdrawnya macet. Ya, di tengah-tengah. Nah, itu menurut saya udah itu aja yang dibahas ya. Supaya apa? Supaya orang nonton konten saya itu nggak jadi deposit karena itu membahayakan uang mereka. Niat saya baik gitu ya, tapi karena ada surat ini ya yang ditujukan untuk YouTubers yang membongkar. Sebetulnya surat ini udah saya bahas, udah saya baca ya, bahas pula. Udah saya baca, saya nonton juga channel Pak Chandra Teja, itu surat ini nggak profesional. Gitu. Tapi ya udah, saya nggak tertarik sebetulnya. Tapi ini ada yang request teman-teman. Ada yang request saya untuk membahasnya, yaitu dari Segawon. Katanya ya ada surat untuk YouTuber dari Redford tuh bang, coba dibahas nih ya. Untuk lucu-lucuan gitu katanya. Oke ya. Jadi saya akan bahas ya. Karena menurut orang yang sehat anti Ponzi, surat ini lucu. Ya. Lucu dalam arti kata dari sini nih kelihatan lah ya. Exchanger kripto yang gak profesional. Gitu ya. Ketika dijelek-jelekin ya kan konsepnya di sini Redford ini merasa terjelekin ya, terjelek-jelekan dengan
konten-konten kami yang membongkar gitu ya. Jadi dia buat statement gitu di suatu file yang berbentuk surat ya, yang dimana ini memperlihatkan ketidakprofesionalan ya. Seharusnya gitu ya, menurut saya gitu ya, ketika kita menjelekin sesuatu yang benar, apalagi di dunia konten-konten seperti ini, itu kalau sepihak ya, satu pihak merasa nggak terima, itu bisa dibuat yang namanya Undang-Undang ITE. Ya, berkaitan kontennya itu melanggar Undang-Undang ITE. Nah, di sini konsepnya kan saya menjelekin Redford nih karena alasan saya ilegal. Redford bodong gitu ya. Money game Ponzi. Nah, jadi Redford ini merasa terganggu, tapi cara dia tidak profesional, yaitu membuat surat. Seharusnya kalau dia profesional, Redford ini baik, legal, resmi di Indonesia, ya pasti dia menyerang saya dengan Undang-Undang ITE. Tapi dia nggak akan melakukan itu karena saya tahu, dan dia juga tahu tuh pihak-pihak Redford, yayasannya, aplikasi mereka yang saya jelek-jelekin itu ilegal dan bodong. Money game Ponzi lagi. Jadi kalau dia melaporkan saya, sama saja dia itu menyerahkan diri dia ke kepolisian. Gitu ya. Dari kata-katanya pun ini nggak profesional gitu ya. Mungkin saya akan bahas 2 paragraf aja lah gitu ya. Karena ini juga panjang ya. Jadi ya kalian nanti bisa baca sendiri lah ya. Itu banyak tuh disebarkan di grup-grup Telegram dari Redford ini. Ya teman-teman ya. Oke, judulnya gini nih ya. Di atas itu ada logo Heart of Hope yang palsu ya. Saya yakin ini ya. Dan Redford. Oke. Tulisannya seperti ini teman-teman. Surat terbuka untuk YouTubers haters Redford. Selamat siang katanya ya. Siang gitu. Siang gitu ya. Siang port. Semoga konten saudara rame dan banyak subscriber. Nah gini, saya nggak terima kalau cuma rame dan banyak subscriber. Seharusnya yang nulis surat itu ditambah gitu ya dengan kata-kata ya, banyak bertambah AdSense-nya gitu loh, biar saya makin puas dan diaminkan gitu ya. Jadi kurang puas saya ya, dari awalnya saya kurang puas ya. Kemudian ya, saya tidak pernah mengusik atau menyalakan api di rumah yang Anda bangun dengan pondasi digital ya, maksudnya adalah YouTube saya gitu ya. Ya gini ya, kalau Anda merasa terusik dengan konten saya, Anda itu seharusnya menyerang yang namanya SWI, karena saya mengambil referensi dari sana gitu ya. Saya menyampaikan informasi referensi saya dari sana. SWI menyatakan Redford ini ilegal, saya sampaikan dengan sebenar-benarnya itu ilegal. SWI itu udah terpercaya lah gitu ya. Satgas Waspada Investasi. Jadi ini merasa terusik gitu ya. Jadi kalau merasa terusik dengan saya, seharusnya kalian melakukan demo tuh ya, ajak bekdung ya. Ajak bekdung, bebek culas ya ke kantor OJK. Gitu, demo sana, demo ke sana, demo. Ya. Atas statement SWI yang menyatakan Redford ini ilegal. Silahkan demo gitu. Yang ngapain nyerang saya gitu. Endingnya ya kalian juga yang akan malu kalau kalian melakukan demo ke sana. Redford itu kan ilegal money game Ponzi. Oke? Jangan saya diserang. Saya ambil referensi dari sana loh. Dan juga tidak lepas dari pemikiran saya yang punya akal sehat. Ya, mana ada cara cari uang terbaik itu dengan cara seperti ini.
Oke, kita lanjut ya. Saya cuma minta 2 paragraf ya. Ini panjang teman-teman, malas saya gitu ya. Apa salah saya kepada saudara yang ahli berbicara di depan kamera dan mengolah video layar kaca menjadi konten diskriminasi satu pihak? Gini ya, saya kasih tahu diskriminasi gimana. Saya kan udah katakan loh tadi, bos. Dan juga beberapa konten saya yang membongkar Redford. Itu kan saya udah menyampaikan. Redford itu ilegal. Artinya ini ada niat buruk dari Redfordnya. Dan itu saya bongkar niat buruk ya. Skema Ponzi-nya itu saya bongkar. Ini ilegal. Diskriminasi dari mana? Ya. Oke, lanjut. Kemudian, mengapa pamflet dan logo yang saya buat tertempel di platform saudara tanpa seizin pemiliknya gitu ya. Jadi saya mengambil logo Redford untuk ke thumbnail saya gitu ya, untuk ke konten saya di dalamnya, terus dibilangnya seperti itu. Bukankah itu tindakan yang kurang bijak? Katanya seperti itu. Gini aja simpelnya ya teman-teman ya. Untuk Redford nih, untuk Redford dan untuk petinggi-petingginya. Ya. Kalau merasa terusik logo kalian ada di video saya, di thumbnail saya, gitu ya. Silahkan aja laporin saya gitu loh. Gampangnya segitu aja. Ya. Saya yakin Anda nggak akan berani gitu ya untuk melaporin saya. Karena apa? Karena Anda sadar Anda itu ilegal. Bodong. Niat buruk, skema Ponzi. Kalau Anda melaporkan saya, itu artinya Anda itu menyerahkan diri. Nah, hati-hatilah untuk backdong-backdong yang awam gitu ya. Yang dikompori-kompori dengan kata-kata diadu domba di dalam grup itu. Kalian disuruh untuk melaporkan saya, ya laporkan. Jangan sampai saya melaporkan Anda balik. Oke? Dan juga beberapa platform-platform yang legal seperti Indodax, Pintu, ketika logonya itu dipampangkan di thumbnail orang, konten kreator di dalam videonya, itu nggak ada masalah, bos. Ini Redford yang ilegal, direview sama orang, logonya diambil, marah. Ya udah, laporin aja, gampang kok ya. Ngapain susah-susah gitu ya, sampai buat surat seperti ini. Anda buat surat seperti ini memperlihatkan Anda itu nggak profesional, Anda itu tertekan. Atas konten-konten saya dan teman-teman saya, Anda itu tertekan. Tertekan dalam arti kata nggak ada orang yang mau bergabung, atau ada lah gitu ya. Cuman merasa terkurangi. Gara-gara konten saya, orang berkurang mau bergabung ke sini. Yang aturannya sekitar, kalau bisa diibaratkan ya, 100 orang yang bergabung cuma 70 orang. Ibaratnya gitu loh. Ya. Jadi Anda ini sepertinya merasa tertekan. Kita lanjut. Sebenarnya apa yang Anda inginkan? Ini paragraf kedua ya. Sebenarnya apa yang Anda inginkan? Apa yang Anda incar? Ya. Popularitas. Oke, kita bahas dulu nih. Sebenarnya apa yang Anda inginkan ya? Kalau boleh jujur, yang saya inginkan itu ada 2. Pertama, ya. Pertama adalah menyelamatkan orang. Ya, jelas. Saya buat konten untuk mengedukasi orang. Yang kedua, ya jelas saya mau AdSense. Gitu ya, menyelamatkan orang supaya tidak terjerumus ke money game dan juga mau AdSense. Jelas ya. Saya nggak munafik kalau buat konten. Gitu teman-teman. Ya. Ya lanjut lagi ya teman-teman, tadi ada telepon gitu ya. Nah kemudian di sini katanya ya, apa yang Anda incar? Ya jelas ya, saya kan udah katakan tadi. Pertama, niat saya untuk menyelamatkan orang dari skema Ponzi yang aplikasi ini serupa dengan aplikasi-aplikasi sebelumnya. Gitu, aplikasi-aplikasi yang berkasus seperti NL Kekuatan Hijau, AGT, Mar AI,
ya Gold, apalagi Net 89, banyak gitu ya. Ini ujung-ujungnya aplikasi ini akan berkasus. Saya mau menyelamatkan orang dari sana. Ya, kemudian apa yang saya incar? AdSense, jujur aja gitu ya. Saya kalau buat konten nggak munafik. Kemudian ditanya dia popularitas, ya maksudnya saya mengincar popularitas. Ya jujur aja gitu ya. Sebagai konten kreator YouTube lagi ya, nggak munafik, saya mau banyak subscriber juga bos. Karena dari sana juga pundi-pundi cuan. Gitu ya. Anda pun paham nih ya. Saya mau mengincar apa popularitas. Oke, saya akui. Tapi di balik saya mengincar itu semua, ada itikat baik saya untuk menyelamatkan orang. Tidak seperti platform Anda, komplotan Anda yang menjerumuskan orang ke money game, skema ponzi, investasi bodong, trading bodong. Gitu. Banyak pengikut ya jelas. YouTuber zaman sekarang pasti mau punya subscriber banyak gitu ya. Kalau kalian apa? Kalian pasti mau orang banyak bergabung. Kalian juga mau banyak diikuti, tapi banyak diikuti untuk dijerumuskan. Kalau saya beda, subscriber. Kalau kalian apa? Ya jelas orang yang terjerumus gitu loh. Atau sesuatu yang belum kita mengerti. Ya kan udah saya jelaskan tadi ya. Saya mau AdSense, mau menyelamatkan orang gitu. Sebenarnya keluarga kita santai tanpa gejolak. Tetapi setelah datang teori yang saudara buat, dalam bentuk cerita bergambar, menimbulkan kepanikan publik, keresahan, dan kecemasan yang saudara ciptakan tanpa disadari meningkatkan frekuensi gangguan jiwa. Oke, jadi di sini dia mengatakan saya bercerita, membuat cerita yang membuat kepanikan sampai gangguan jiwa. Nah, gini ya. Kita aplikasikan ke money game yang sebelum-sebelumnya. Ya. Yang membuat kepanikan, membuat gangguan jiwa untuk para korbannya itu sebenarnya siapa? Saya atau aplikasi kalian atau komplotan kalian? Ya, mungkin bisa dikatakan juga lah ya, saya membuat kepanikan dan gangguan jiwa untuk leader. Nah, untuk kalian nih yang pada di atas ya, kalian kepanikan karena konten saya ini mengedukasi orang, kalian panik. Ya bisa jadi gitu ya, tapi untuk orang awam gitu ya, ini merasa teredukasi, tapi tergantung orang awam itu lagi. Percaya sama kalian atau sama saya gitu ya. Ya, kalau dikatakan panik, itu mungkin kepanikan di kaliannya yang di atas. Gitu, oke? Oke, saya bahas sampai part 3 ya. Sorry, paragraf 3 gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Satu lagi lah ya. Biar puas gitu teman-teman. Setelah video selesai, diunggah pasti saudara bangga, tertawa dan merasa berhasil menjadi penyelamat bangsa. Saya apresiasi itu. Nah, gini ya. Ini kata-kata udah kayak gimana gitu ya. Teman-teman bisa nilai sendiri lah. Suatu platform yang dikatakan akan menjadi perubahan perekonomi ataupun dikatakan orang-orang ini niat baik. Ketika sudah berbicara seperti ini, ya di surat seperti ini, ya merasa tertawa dan bangga, ya atau apapun itu kata-katanya tadi, itu kan jelas tuh kata-kata yang nggak seharusnya sepantas disampaikan di suatu exchanger kripto lah gitu ya. Kalau dia menyampaikan itu, kata-kata kalimat seperti ini jelas memperlihatkan mereka itu tidak profesional gitu. Kalau profesional gitu ya, ketika ada yang menjelek-jelekin platform tersebut, usaha orang gitu ya kan, ya udah tinggalin laporin aja gitu, ngapain komentar kayak gini gitu, oke? Gitu ya. Berikutnya, kita sama-sama bekerja di platform digital dengan koneksi jaringan yang sama. Akan tetapi beda tugas pokok dalam pelaksanaannya, ya jelas. Jelas gitu ya, beda pokok. Saya mencari AdSense, halal, mengedukasi orang, jangan terjerumus ke money game, skema ponzi.
Kalian bisa lihat korban-korban dari Enel, AGT, Yagul, S Emas. Saya nggak mau kalian seperti itu. Dan juga saya mau berdapat AdSense juga. Nah, ya, kalian yang komplotan Redford juga bekerja di digital juga. Saya akui, tapi saya juga mengakui juga yang Anda bilang ini, kita bekerja dengan tugas pokok yang berbeda. Ya jelas, tugas pokok kalian ya jelas, itu bukan trading. Tapi menipu orang dengan modus trading. Gitu. Jadi ya memang beda gitu ya. Berikutnya, kita sama-sama mengajak orang untuk bergabung di sebuah platform luar negeri. Oke, kalau YouTube saya akui memang luar negeri. Redford saya nggak pasti lah ini di luar negeri. Bisa jadi pembuatnya adalah orang-orang di dalam negeri ini yang tidak punya hati dan mengambil MSB di Amerika. Karena kan MSB itu daftarnya bisa internet. Gitu ya. Jadi jangan sok-sok ngaku luar negeri kalau belum ada kejelasannya. Kalau memang pun di luar negeri, ngapain beroperasi di Indonesia? Kalaupun memang beroperasi di Indonesia, itu harus legal di Bapepti. Itu aja loh, ribet gitu ya. Kalau memang dari Amerika, ya di Amerika aja loh untuk beroperasinya. Kalaupun mau beroperasi di Indonesia, itu ada hukumnya, ada aturannya. Jadi nggak sembarangan. Gitu. Kemudian ya, kita sama-sama mengajak orang untuk bergabung di platform luar negeri. Mantra yang wajib disampaikan saat awal konten, ini untuk saya nih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nah ini kan udah profesional gitu ya kata-katanya gitu. Ya, ya semua YouTuber saya lihat rata-rata jangan lupa subscribe, like, komen gitu disampaikan. Gitu. Saya juga saya juga menggunakan metode yang sama untuk subscribe referral menjadi pengikut dan kita edukasi secara pribadi. Gini, kata Anda di sini mengedukasi. Jujur aja lah gitu ya. Anda itu sebenarnya bukan mengedukasi, tapi menipu. Mencuci otak orang untuk melakukan deposit. Oke? Jadi bukan edukasi ya. Aduh. Terus memberikan mereka pengertian tentang resiko dan efek yang akan terjadi nantinya. Nah gini loh ya, saya mau pertanyakan statement yang terakhir yang mau saya bahas ini. Katanya memberikan pemahaman, pengertian tentang resiko dan efek dan lain-lain. Nah gini ya, saya ngomong yang satu ini itu berdasarkan riset saya tentang aplikasi bodong. Ketika penarikan macet, ya, ketika penarikan macet itu tanda-tanda mau kabur, ya itu udah jelas. Nah di sini ada nggak ketika orang mempromosikan Redford itu dijelaskan ini pasti nanti ya kalau kamu gabung itu penarikan akan macet. Saya yakin nggak akan ada yang ngomong seperti itu. Karena yang saya yakin itu pasti diiming-imingi janji yang tidak masuk akal. Supaya apa? Supaya mau bergabung dengan dia. Karena dia ngerti ketika orang bergabung dengan dia dapat untung ya dari bawahannya. Yaitu rabat gacornya. Gitu ya. Jadi kalau dibilang pengertian ada resiko, saya nggak yakin. Gitu. Buktinya aja sekarang itu kan withdraw tuh macet tuh. Ya. Banyak juga yang berkomentar, ya gimana bang solusi withdraw? Gitu. Yang artinya ini nggak ada dijelaskan dari awal ketika mengajak. Jadi statement yang terakhir ini jelas ngibul. Ya, oke. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya bahas tentang surat ini yang mungkin ada di request dari beberapa oleh kalian. Ya, ini udah jelas money game Ponzi yang akan berujung tipu-tipu. Ya, jadi pesan saya
Untuk yang awam yang udah terjerumus melihat surat seperti ini, jangan terpengaruh lah. Gitu ya. Berpikir secara logika dan juga berpikir secara profesional, surat ini layak nggak ditulis seperti ini di suatu exchanger kripto? Ya, ini jelas nggak layak. Tujuannya ya dua, menyerang saya, seorang YouTuber, yang dimana dapat surat seperti ini, saya nggak down. Karena saya kalau merasa benar, itu saya nggak akan mundur. Kenapa saya merasa benar? SWI udah menyatakan Red4 itu ilegal. Ya, makanya saya merasa benar gitu. Jadi saya nggak takut dengan adanya surat-surat seperti ini. Jadi saya kalau udah benar ya, udah ada referensi yang benar, saya nggak akan mundur, saya maju terus. Yang kedua, tujuan dibuat surat ini untuk apa? Supaya orang awam yang udah terjerumus ya, tidak percaya dengan YouTuber yang membongkar, terutama juga saya. Sehingga ini merupakan juga jebakan untuk melakukan deposit juga. Itulah intinya. Padahal deposit sekarang bisa tapi withdraw nggak bisa. Gitu ya. Jadi untuk orang awam pesan saya, tolong berpikir secara profesional dan logika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.